Jadi kok udah kan? Nggak denger ya? Sudah di-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafira Nasution dengan NIM 17040159 akan menjelaskan tentang saham dan obligasi. Pengertian saham. Saham merupakan tanda bukti penyerahan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan, yang dimana terbagi atas dua kelompok, yaitu pertama, saham biasa, common stock, yaitu suatu surat berharga tanda kepemilikan dalam perusahaan yang ikut menanggung risiko apabila perusahaan mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Yang kedua, yaitu saham istimewa, preferred stock, yaitu suatu surat berharga tanda kepemilikan dalam perusahaan di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan secara tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap periode pembagian dividen yang telah ditetapkan. Alasan utama investor berinvestasi pada saham adalah untuk memperoleh keuntungan yang dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan disebut sebagai return. Kedua, keuntungan kepemilikan saham, yaitu pertama, dapat memperoleh pendapatan yang tetap dalam suatu periode. Yang kedua, dapat membentuk suatu dana khusus. Tiga, mampu mengontrol perusahaan lain. Keempat, mampu menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Lalu berikutnya, dapat mengurangi persaingan di antara perusahaan yang sejenis dan dapat menjaga hubungan antar perusahaan. Dalam memiliki saham pasti memiliki risiko, yaitu pertama, capital loss terjadi apabila harga beli lebih tinggi dari harga jual. Jika harga jual merosot secara tajam, maka capital loss akan terjadi. Contohnya, Anda membeli saham dengan harga 5.000 dan harga menjualnya di angka 2.000, maka secara otomatis mengalami kerugian lebih dari 50% per lembar. Lalu yang kedua ada suspend, yaitu terjadi ketika saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek, maka secara otomatis seluruh saham yang dimiliki tidak memiliki nilai apapun. Berikutnya penilaian saham. Menilai harga saham dapat dilakukan dengan cara dua metode. Pertama, dividen discounted model, yaitu model untuk menentukan nilai sekarang dengan melihat arus dividen perusahaan setiap tahunnya. Berdasarkan pada asumsi investor mencari pendapatan jangka panjang melalui pendapatan dividen yang dikeluarkan perusahaan, maka aliran kas dividen masa yang akan datang harus didiskusikan dengan tingkat expected return yang sudah memperhitungkan tingkat pertumbuhan dividen tersebut. Kedua, price earning ratio, perbandingan antara market per price share dan earning per share perusahaan. Lalu berikutnya pengertian obligasi. Obligasi yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal atau nilai pari per value dan jatuh tempo tertentu. Obligasi mengalami perkembangan yang disebabkan oleh pengetatan prosedur peminjaman di beberapa lembaga keuangan yang menyebabkan kalangan pebisnis memilih instrumen pendanaan lain. Perusahaan meminjam dana dari kalangan investor untuk melakukan ekspansi usaha. Lalu obligasi ini memiliki keuntungan bagi penjual ataupun pembelinya, yaitu memberikan pendapatan secara tetap atau fixed income berupa kupon. Dengan bunga yang ditawarkan obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan deposito atau SBI. Lalu keuntungan atas penjualan obligasi, capital gain. Lalu berikutnya dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya, yaitu dengan apabila dijual lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang saat dibeli, maka pemegang obligasi memperoleh selisihnya. Jenis obligasi. Berdasarkan penerbit, itu ada dua, yaitu pertama obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Berdasarkan penyebaran bunganya itu ada 4 jenis, yaitu zero coupon bond, obligasi kupon tetap, obligasi kupon mengambang. Kemudian berdasarkan nominalnya, itu ada obligasi konvensional dan retail. Berdasarkan penukaran ada convertible bond, obligasi tukar, obligasi opsi beli, dan putable bond.
berdasarkan imbal hasil, itu ada dua, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah atau suku. Nah, khusus obligasi syariah ini, dia memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Berikutnya karakteristik obligasi, yaitu kondisi meningkatnya transaksi di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa obligasi korporasi, khususnya pada subsektor perbankan, semakin diminati meskipun profitabilitas perbankan mengalami tren yang menurun. Nah, determinan dari karakteristik obligasi yang berpengaruh terhadap return obligasi dengan faktor yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat suku bunga atau BI rate dengan rentan terhadap fluktuasi. Harga obligasi. Harga suatu sekuritas termasuk obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsik dari sekuritas tersebut. Nilai intrinsik suatu obligasi sama dengan nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan oleh obligasi tersebut. Nah, nilai intrinsik obligasi dapat diketahui dengan mendiskonkan semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon obligasi ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par yang akan diperoleh. Nah, sekian dari presentasi saya. Sekiranya jika ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, Fir. Jika kamu ingin mencoba berinvestasi saham, apa hal-hal yang paling penting untuk kamu pertimbangkan dalam pemilihan perusahaan tersebut? Terima kasih. Untuk saya akan simpan pertanyaannya dan saya akan alihkan kepada anggota satu lagi. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, yang saya ingin tanyakan itu apa hal yang paling dominan yang membedakan saham dan obligasi? Terima kasih. Oke, saya akan jawab pertanyaan pertama dari rekan kelompok saya di Tasifir. Yaitu bertanya tentang apa yang harus Anda lihat jika Anda ingin investasi pada suatu perusahaan. Itu pertama, kapitalisnya perusahaan tersebut. Nah, harus mencari tahu seberapa besar emiten pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, tren pendapatan, profit, dan margin. Nah, saat melihat angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan, bisa jadi lebih baik diawali dengan melihat tren pendapatan, profit, dan margin atau RPM perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, kondisi pesaing dan industri. Nah, pasti kalian sudah dapat gambaran tentang seberapa besar perusahaan dan seberapa banyak pendapatannya. Maka langkah berikutnya itu adalah membandingkannya dengan industri di mana perusahaan itu berada dengan pesaing-pesaingnya. Lalu yang terakhir yaitu penilaian rasio. Nah, setelah semua informasi di atas terkumpul, berikutnya adalah giliran menghitung price-nya itu. Price earning ratio yang sudah saya sebutkan sebelumnya atau PE dan sejenisnya bagi perusahaan yang sedang kalian teliti atau sedang kalian lihat untuk kalian miliki sahamnya dan para pesaingnya gitu. Sekiranya apakah sudah jelas? Sudah, Fir. Makasih. Oke, berikutnya itu adalah dari pertanyaan Rian itu apa perbedaan dominan, hal yang paling mendominasi antara obligasi dan saham. Nah, perbedaan pertama antara saham dan obligasi itu adalah saham memiliki surat bukti kepemilikan seseorang atas aset dari suatu perusahaan, sementara obligasi itu surat hutang perusahaan pada pemilik modal yang lengkap disertai dengan bunga dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Lalu perbedaan yang kedua, itu pemilik saham tidak terbatas waktunya, tidak memiliki batas waktu tertentu. Selama perusahaan tersebut masih berdiri, maka pemilik saham berhak atas bagiannya dari keuntungan perusahaan tersebut. Nah, ini berbeda dengan obligasi, yang dimana surat obligasi tertera bunga yang didapat dan juga jangka waktu yang berlakunya surat tersebut. Nah, jadi ada expired date dari surat tersebut gitu. Lalu perbedaan yang ketiga, besar keuntungan yang didapat dapat diperoleh jika menjadi pemilik saham suatu
Dengan kata lain itu gimana bilangnya? Oh, fluktuatif dan seluruhnya bergantung pada laba yang didapat perusahaan tersebut. Sementara obligasi itu keuntungan yang didapatkan itu stabil tiap bulan hingga jangka waktu yang ditetapkan berakhir. Lalu yang keempat itu ada letaknya tuh di dividen. Nah, keuntungan berupa dividen di saham adalah laba perusahaan setelah dipotong pajak. Sementara bunga obligasi lebih dulu dikeluarkan sebagai biaya, jadi bisa dianggap tidak kena pajak. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah sudah jelas? Sudah, Mbak Vira. Terima kasih. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke anggota kelompok